Kaisar Naga yang tak terkalahkan bab 155, sesuatu yang mengerikan terjadi. 60 atau 70 kali, seberapa cepat itu? Awalnya, Luli harus menghabiskan waktu 3 tahun untuk mencapai tahap tengah alam laut roh dari tahap awal. Ketika ia menggunakan pil surga Swan, kecepatan kultivasinya meningkat lebih dari 20 kali lipat. Akhirnya, ia hanya butuh waktu 1,5 bulan untuk mencapai terobosan. Jika ia memiliki pil Cian Phoenix saat itu, ia dapat melakukannya paling lama dalam waktu lebih dari 10 hari. Kesenjangan antara kultivasi dengan dan tanpa sumber daya memang lebar. Tidak heran Su Yaoyang dan Bai Xiaosuang dapat berkultivasi dengan kecepatan yang begitu cepat dan Ye Xiaoxi dapat mencapai alam kolam jiwa di usia yang begitu muda. Tidak heran Lu Renhuang mencapai alam penguasa manusia ketika ia masih muda. Dapat dimengerti bahwa begitu banyak kekuatan ingin menjadi lebih besar dan lebih kuat, dan ada pertikaian antar keluarga setiap hari di sekitar gurun utara. Sumber daya berarti segalanya. Tanpa sumber daya, bahkan si Bungkuk Tian yang berada di puncak alam kolam jiwa berkeliaran seperti anjing liar, merendahkan harga dirinya dan mengemis. Jika seseorang ingin menjadi lebih kuat, seseorang harus memiliki sumber daya yang tak terbatas. Dengan sumber daya, seseorang dapat memiliki kesempatan untuk menjadi lebih kuat. Semua ini saling terkait. Pasti ada alasan di balik kekacauan di dunia ini. Kekuatan yang kuat dibangun untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya, yang dengannya kekuatan akan diperbesar. Akibatnya, kekuatan dapat menguasai wilayah yang lebih luas. Hanya dengan sumber daya yang banyak, kekuatan dapat menjadi lebih kuat dan berdiri di puncak dunia. Inilah aturan hidup di dunia ini. Luli kini memperoleh banyak wawasan tentang kebenaran. Ia sangat menghargai kesempatan yang diperolehnya dengan susah payah. Ia menggunakan setiap detik dari setiap menit untuk meningkatkan kekuatannya. Hanya ketika ia menjadi lebih kuat dan lebih berkuasa, ia dapat hidup di dunia yang kacau ini. Ia dapat menemukan Luling dan menyelamatkan orang tuanya. Luli menjalani pelatihan tertutup di Gunung Gajah Naga. Dia tidak pernah meninggalkan kamarnya di Gunung Gajah Naga selama lebih dari 10 hari kecuali saat dia turun gunung untuk mengobati darah. Pada hari ke-12 setelah kembali dari Pulau Naga Bumi, Luli keluar dari pelatihan tertutupnya. Ia hanya berkultivasi selama 12 hari, tetapi hasilnya sama seperti saat ia berkultivasi selama lebih dari sebulan di masa lalu. Energi Swannya hampir mencapai standar tahap akhir alam laut roh. Alasan dia keluar dari pelatihan tertutup ini adalah karena Patriark 7 telah kembali. Liu Yi mengirim pesan untuk meminta Luli turun gunung. Ketika Luli memasuki benteng darah jahat, dia merasakan atmosfer yang sangat menyesakkan. Patriark 7 dan Patriark Lu tampak muram. Jantung Luli berdebar kencang. Ia bertanya, apa yang terjadi? Apakah ada yang salah dengan Ganoderma cahaya peri api dan akar dunia Nether? Tidak. Patriark 7 menghela napas dan berkata, kualitasnya sangat bagus. Kami mendapat harga tinggi di pelelangan. Kami mendapat 1.000.000 kristal Swan. Namun dalam perjalanan pulang, kami diserang. Semua kristal Swan dirampok dari kami. 1.000.000 kristal Swan dirampas dari kami. Hah? Ekspresi wajah Luli sedikit berubah. Dia ragu. Patriark 7 dapat selamat dari perampokan? Apakah mereka ingin mengantongi 1.000.000 kristal Swan itu sendiri? Namun setelah dipikir-pikir lagi, Luli yakin bahwa Patriark 7 tidak perlu melakukan tindakan apapun. Karena kedua jenis ramuan itu dapat dijual dengan harga tinggi, Pulau Blood Evil dapat menanamnya dalam jumlah besar. Keluarga Liu dapat memperoleh banyak kristal Swan. Tidak ada gunanya memonopoli keuntungan 1.000.000 kristal Swan. Luli bertanya dengan dingin, siapa yang melakukan ini? Mengapa kamu tidak lebih berhati-hati? Tidak tahu. Patriark 7 dan Patriark Lu merasa tertekan saat menyebutkan hal ini. Patriark Lu menambahkan, kami telah menjaga kerahasiaan dalam perjalanan kami. Kami tidak langsung menuju kota Sun Feng. Kami mengambil beberapa jalan memutar sebelum memasuki kota. Kami berhati-hati selama pelelangan.
Namun dalam perjalanan kembali, kami dikelilingi oleh lebih dari selusin kapal perang tidak lama setelah kami memasuki Danau Pulau Seribu. Wajah mereka ditutupi. Mereka memiliki 3 prajurit alam kolam jiwa. Kami tidak berani melawan mereka, dan kami harus memberi mereka kristal Swan seperti yang diperintahkan. Ada yang aneh. Luli mengangkat alisnya dan bertanya, "Mengapa kamu tidak menyimpan kristal Swan dalam token yang diberikan oleh kamar dagang?" "Tidak ada kamar dagang besar di kota Sun Feng." "Ya, ada," Patriark 7 menjelaskan, "tetapi itu adalah kamar dagang milik Kerajaan Surga Dingin. Mereka tidak memiliki cabang di Danau Pulau Seribu. Kami tidak dapat mencairkan kristal Swan dari sini. Karena itu, kami harus menaruh kristal Swan di dalam bagasi untuk membawanya kembali." "Aneh sekali." Patriark Lu menatap Luli dan berkata, "Siapapun yang datang untuk merampok kita tahu betul informasi kita." Saudara 7 menyebutkan bahwa dia adalah kerabat Su Chen, tetapi mereka tampaknya tahu identitas kita. Mereka mendengus dan mengejek kita. Selain itu, kali ini, mereka tidak membunuh siapapun. Mereka hanya mengambil kristal Swan kita. Mereka tidak seperti perampok biasa, dan lebih seperti mereka menargetkan kita. Bagaimana bisa seperti ini? Luli segera memikirkannya. Hanya ada 2 kemungkinan yang dapat dipikirkannya. Rumah lelang di kota Sun Feng menjual Patriark 7 dan yang lainnya dan bersekongkol dengan bandit untuk melakukan perampokan. Atau, seseorang menargetkan Pulau Jahat Darah tetapi tidak ingin membuat keributan besar. Hanya Pulau Pembunuh, Pulau Iblis, dan Pulau Rubah Hitam yang membenci Pulau Jahat Berdarah. Namun, tidak ada satupun pulau yang memiliki kemampuan sekuat itu. Mereka tidak berani melakukan sesuatu yang impulsif karena bagaimanapun, di permukaan, Luli dan Mingyu memiliki hubungan yang dalam. Menargetkan Pulau Jahat Darah dan tidak takut balas dendam dari Mingyu. Sebuah nama muncul, Bai Xiasuang. Jika Bai Xiasuang mengatur semua ini, itu masuk akal. Keluarga Bai memiliki kapasitas. Mereka tidak takut akan balas dendam dari Mingyu. Juga, Patriark 7 tidak mati, jadi itu hanya berarti bahwa Bai Xiasuang hanya membalas dendam pada Luli atas apa yang terjadi di pesta ulang tahun Su Chen. Luli merasa masalah ini sulit untuk ditangani. Bai Xiasuang memiliki status yang tinggi. Akan sangat mudah baginya untuk melakukan sesuatu terhadap Pulau Blood Evil. Dia hanya perlu memberikan beberapa perintah, dan mungkin banyak kekuatan akan dengan senang hati membalas dendam untuknya dan melayaninya. Bai Xiasuang mengirim seseorang untuk merampok jutaan kristal Swan. Apakah dia juga secara tidak langsung mengingatkan sesuatu untuk Luli? Pulau Blood Evil memiliki produk yang bagus tetapi tidak dijual di Danau Thousand Island, melainkan di Kerajaan Heaven Frigate. Mungkinkah keluarga Bai tersinggung? Jadi, mungkin beberapa orang penting dari keluarga Bai menyadari hal ini, tetapi mereka sengaja mengabaikan fakta tersebut dan membiarkan Bai Xiasuang membuat masalah sesuka hatinya. Ho, ho, Luli menghela napas. Ia mendapati dirinya dalam posisi yang sulit. Jika Bai Xiasuang terus membuat keributan tanpa alasan yang jelas, begitu Pulau Blood Evil menumbuhkan beberapa rumput mistis dan siap dijual, rumput-rumput itu akan dirampok. Ketika itu terjadi, penduduk Pulau Blood Evil tidak perlu berusaha untuk bertahan hidup lagi. Mereka bisa langsung melompat ke danau dan bunuh diri. Tentu saja, semua ini hanyalah spekulasi Luli. Dia tidak punya bukti. Luli mengerutkan kening dan terdiam. Dia memikirkan banyak hal, mencoba mencari jalan keluar dari ini. Patriark 7 dan yang lainnya tidak berkata apa-apa. Mereka memasang wajah muram dan merasa tertekan. Mereka tidak dapat menjual 2 jenis rumput mistis di Pulau Penjara Surga. Ketika mereka menjualnya di tempat lain, mereka dirampok. Rumput mistis yang mereka tanam tidak dapat memberi mereka kristal Swan sekarang. Jika mereka dirampok beberapa kali, Pulau Blood Evil tidak akan mampu membeli benih. Tumbuhkan lebih banyak Ganoderma peri api dan akar Netherworld. Setelah beberapa saat, Luli berkata, ketika buahnya matang, aku akan menjualnya sendiri. Patriark 7 menatapnya dan bertanya, di mana?
Pulau penjara surga. Luli keluar dan hanya meninggalkan 3 kata itu. Dia harus menyelesaikan perselisihan dengan Bai Xiasuang sendiri. Dia tidak yakin bahwa keluarga sebesar keluarga Bai, penguasa Danau Seribu Pulau, akan bersikap picik hingga melawan pasukan kelas 3 yang kecil dengan sengaja. Luli kembali berkultivasi. Ia tinggal di Gunung Naga Gajah kecuali saat ia pergi keluar untuk mengobati darah. Ketika sekumpulan buah Ganoderma, cahaya peri api dan akar dunia bawah matang, Liu Yi secara pribadi pergi menemui Luli di Gunung Naga Gajah. Luli, kamu berada di tahap akhir alam laut roh. Begitu Liu Yi melihat Luli, dia merasakan ada yang berbeda. Dia bahkan lebih terkejut ketika Luli mengangguk sambil tersenyum. Berdasarkan pengetahuannya tentang kecepatan kultivasi Luli, dia mengira akan butuh setidaknya 3 bulan baginya untuk mencapai terobosan, bahkan jika Luli berkultivasi tanpa henti siang dan malam serta meminum pil Heaven Swan setiap hari. Namun, Luli berhasil melakukannya hanya dalam waktu 1,5 bulan. Saya menemukan ramuan di danau bawah tanah di bawah Pulau Naga Bumi. Kecepatan kultivasi saya sekarang lebih cepat. Luli dengan santai mengatakan sesuatu untuk mengelabuinya. Kali ini dia membawa Little White bersamanya. Setelah apa yang dialaminya terakhir kali, dia memutuskan untuk membawa Little White dalam keadaan apapun. Ketika Luli tiba di benteng Blood Evil, Patriark 7 dan yang lainnya tercengang. Satu-satunya yang tidak merasa aneh adalah si bungkuk Tian. Ye Xiaoxi dapat berkultivasi ke alam kolam jiwa pada usia 11 atau 12 tahun. Jadi, pelet Phoenix biru pasti bukan sesuatu yang biasa. Pergi. Dengan Tian si bungkuk mengikutinya, Luli pergi bersama Patriark Lu. Ketiganya pergi ke Pulau Goddown dengan kapal perang mereka. Mereka berencana untuk pergi langsung ke Pulau Penjara Surga melalui formasi teleportasi. Luli ingin bertemu dengan Nyonya Yan dan Bai Xiasuang kali ini. Dia ingin melihat bagaimana dia bisa mengeluarkan Pulau Blood Evil dari kesulitan saat ini. Bab 156, Pria Muda yang Pemarah. Gemerisik, gemerisik, gemerisik. Begitu mereka memasuki kota dewa, Luli dan yang lainnya bertemu dengan nona muda keluarga Su Fangfei yang sedang menunggangi kuda jantan seputih salju. Ia memimpin sekelompok prajurit wanita yang bergegas meninggalkan kota. Luli, si bungkuk Tian, dan Patriark Lu sedang berjalan memasuki kota. Mereka hampir tertabrak oleh kuda jantan itu. Luli bereaksi cepat dan menghindar ke samping. Berhenti gelombang. Su Fangfei menarik tali kekang. Ia menatap Luli tetapi tidak turun dari kudanya. Ia hanya berkata dengan santai, "Pemilik Pulau Lu, itu kamu." "Maaf, tapi saya sedang terburu-buru. Maaf, saya hampir menabrakmu." Meskipun dia mengatakan dia menyesal, ekspresinya menunjukkan sebaliknya. Luli tahu harus bersikap cerdik dalam situasi seperti ini. Dia tersenyum lembut dan menangkupkan tinjunya tanpa berkata apa-apa. "Hah?" Su Fangfei melirik Luli dan si bungkuk Tian. Akhirnya dia menyadari ada yang tidak biasa. Dia bertanya dengan bingung, "Si bungkuk Tian, kamu telah menerobos ke alam roda takdir?" "Pemilik Pulau Lu, kamu telah mencapai tahap akhir alam laut roh. Aku ingat kamu baru saja berada di tahap tengah alam laut roh, kan?" Kelompok prajurit wanita di belakang Su Fangfei jelas mendengar tentang Tian si bungkuk. Mereka semua tampak tercengang. Mereka mungkin adalah wanita muda dari banyak keluarga di kota, kemungkinan besar hanya keluar bersama Su Fangfei untuk bersenang-senang. Luli tampak tenang. Ia menjawab dengan senyum lembut, "Tuan Tian si bungkuk cukup beruntung untuk berhasil menembus rintangan. Bagiku, itu bukan apa-apa." Pernyataan Luli yang meremehkan membuat Su Fangfei semakin terkejut. Si bungkuk Tian telah melakukan lebih dari 80 kali percobaan di alam roda takdir tanpa satu kali pun yang mendekati keberhasilan. Sekarang, segera setelah dia bergabung dengan Pulau Jahat Darah, dia telah melakukannya. Apa artinya? Itu berarti Pulau Blood Evil memiliki cukup material mistis bagi Hun Shebek Tian untuk membangun roda takdir. Itu juga menunjukkan bahwa Pulau Blood Evil adalah tanah yang diberkati atau
Mungkinkah ada beberapa resep khusus di Pulau Blood Evil yang dapat membantu Hun Shebek Tian untuk dengan mudah mencapai alam roda takdir? Penjelasan apapun yang diberikannya sudah cukup untuk menarik perhatian Su Fangfei. Ekspresi santai Luli tampak sangat tidak masuk akal bagi Su Fangfei saat ini. Nona Fangfei, ada urusan yang harus kami selesaikan. Selamat tinggal. Luli tidak menyukai wanita sombong seperti ini. Dia tidak ingin membuang waktu berbicara dengannya. Dia hanya mengucapkan selamat tinggal dengan mengepalkan tangan dan berjalan ke kota bersama si bungkuk Tian dan Patriark Lu. Su Fangfei menatap Luli yang sedang berjalan. Kemudian dia berbalik dan bergegas menuju keluarga Su sambil menunggangi kuda jantannya. Dia akan melaporkan berita itu kepada Su Chen secepat mungkin. Kekuatan Pulau Blood Evil sudah cukup untuk mengalahkan semua pasukan tingkat ketiga di dekatnya dengan seorang prajurit di alam roda takdir sekarang dan sekelompok kurcaci hijau. Meskipun mereka belum menjadi ancaman bagi Pulau Goddown saat ini, tetapi faktanya harus diberi perhatian yang cukup. Luli tidak mengkhawatirkannya. Berita tentang si bungkuk Tian akan diketahui dunia luar cepat atau lambat. Mereka tidak bisa merahasiakannya selamanya. Terlebih lagi, apakah penting bahwa si bungkuk Tian berhasil menembus alam roda takdir? Dia bukan ancaman bagi Pulau Goddown. Bahkan jika dia tidak berhasil, apakah pasukan tingkat ketiga lain di dekatnya berani menyerang Pulau Goddown? Ketika mereka tiba di formasi teleportasi, para pengawal di sana mengenali Luli. Begitu pula, mereka terkejut dengan ki dan energi Tian si bungkuk. Luli tidak mengatakan omong kosong apapun. Dia menyerahkan beberapa ribu kristal Suan dan meminta formasi teleportasi untuk aktif. Cahaya putih muncul, dan ketiganya tiba di kota penjara surga. Luli merasa familiar dengan tempat itu. Ia segera menunjukkan kedai tempat ia biasa menginap dan masuk ke 3 kamar. Sekarang, mari kita pergi ke kamar dagang penjara surga. Luli menanyakan sesuatu kepada pelayan di kedai, lalu ia pergi bersama si bungkuk Tian dan Patriark Lu setelah ia memikirkan beberapa hal selama 1 jam. Mereka langsung menuju kamar dagang penjara surga. Setelah mereka sampai di sana, Luli menanyakan kepala pelayan Bai dengan namanya. Kepala pelayan Bai datang menemui mereka. Ia tersenyum dan bersikap sopan seperti biasa, namun Luli selalu merasa bahwa sikap baiknya itu palsu. Kepala pelayan Bai tidak bersikap ramah kepadanya seperti sebelumnya. Kepala pelayan Bai. Setelah dia duduk, Luli berkata terus terang, "Saya ingin bertemu Nyonya Yan." "Apakah menurutmu tidak apa-apa?" Ketika Liu Yi datang untuk berbisnis, Nyonya Yan tidak pernah datang sendiri. Kemudian, harga kurcaci hijau naik dan biaya pengiriman ditambahkan. Kali ini Luli datang ke sini dan menyebut nama Nyonya Yan. Dia ingin melihat seperti apa sikap kamar dagang penjara surga terhadap mereka. Jika memang ada perubahan, Luli tidak ingin menjual Ganoderma Lucid Peri Api dan akar Netherworld. Di sini, kepala pelayan Bai menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. "Saudara Lu, sungguh kebetulan, Nyonya Yan tidak berada di kota penjara surga saat ini. Saudara, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, Anda dapat memberitahu saya. Saya dapat menelepon." "Oh, begitu." Luli tidak mengubah ekspresinya. Dia hanya melambaikan tangan kepada Patriark Lu. Patriark Lu membawa seikat buah ulat darah. Luli berkata, "Ini adalah kumpulan buah ulat darah terbaru yang kami tanam." Kepala pelayan Bai, kirim seseorang untuk menilai mereka. Kepala pelayan Bai memanggil seseorang dan pria itu pergi sambil membawa buah ulat darah. Kemudian kepala pelayan Bai berkata dengan nada meminta maaf, "Saudara Lu, saya tidak tahu apakah patriark keluarga Anda menyebutkan hal ini kepada Anda. Ada begitu banyak buah ulat darah. Pasokan sekarang melebihi permintaan. Jadi, kami telah menurunkan harga sebanyak 5 kristal Suan per buah." "Ya, saya mengerti. Kami akan menjualnya dengan harga yang Anda sebutkan." Luli tidak membantah. Dia tidak ingin membuang-buang napasnya untuk ini lagi. Kepala pelayan Bai melihat kebungkusan lain yang dibawa oleh Patriark Lu dan tiba-tiba bertanya dengan rasa ingin tahu,
Saudara Lu, apakah Anda membawa jenis-jenis rumput mistis lainnya? Apakah itu juga dijual? Tidak. Luli menjawab sambil tersenyum lebar, hanya beberapa barang pribadi. Jika kami punya barang bagus lainnya, kami pasti akan segera datang kepadamu. Oh, kepala pelayan bayi menjawab seolah-olah sedang berpikir keras. Luli meminum tehnya dengan santai, tetapi dia telah menyadari sesuatu. Bahkan jika bukan keluarga Bai yang merampok kristal Swan dari Patriark 7, keluarga Bai pasti mengetahui hal ini. Memang benar ada Ganoderma cahaya peri api dan akar Netherworld di dalam bungkusan kecil itu. Jika Nyonya Yan ada di sini, Luli mungkin berpikir untuk berdiskusi baik-baik dengan Nyonya Yan. Karena Nyonya Yan tidak menghormati mereka, Luli tentu saja tidak akan melanjutkan bisnis dengan kamar dagang penjara surga. Jumlah buah Ganoderma peri api dan akar Netherworld tidak banyak. Mereka bahkan tidak perlu dikemas dalam bungkusan kecil. Luli sengaja meminta Patriark Lu untuk melakukannya. Luli ingin memberitahu Nyonya Yan bahwa dia membawa sesuatu yang bagus. Tetapi jika Anda tidak muncul secara langsung, saya akan berhenti berurusan dengan kamar dagang penjara surga. Setelah beberapa saat, penilaian buah ulat darah selesai. Luli pamit setelah transaksi selesai. Begitu Luli meninggalkan kamar dagang, ia melangkah anggun menuju rumah lelang di sebelah barat alun-alun bersama si Bungkuk Tian dan Patriark Lu. Nama rumah lelang itu adalah Rumah Lelang Penghukuman Surga. Itu bukan salah satu properti keluarga Bai. Sebenarnya, itu bukan milik kekuatan apapun di Danau Seribu Pulau. Hanya ada 3 kekuatan luar yang dapat menyusup ke Danau Pulau Seribu: kuil, lemari artefak Swan, dan rumah lelang hukuman surga. Tetapi, tidak ada yang tahu apa hubungan rumah lelang penghukuman surga. Tidak ada yang pernah tahu tentang kuil atau lemari artefak Swan. Sejak sejarah Danau Seribu Pulau dimulai, kuil dan rumah lelang hukuman surga sudah ada di pulau penjara surga. Kabinet artefak Swan kemudian bergabung. Selama ribuan tahun, tidak ada yang berani membuat masalah di tempat-tempat ini. Luli melangkah masuk ke rumah lelang. Dia sengaja mengadakan pertunjukan untuk Nyonya Yan. Dia tahu Nyonya Yan pasti ada di dalam kamar dagang penjara surga dan dia pasti diberitahu bahwa dia telah pergi ke rumah lelang. Luli ingin memberitahu Nyonya Yan bahwa dia punya pilihan lain. Jika Nyonya Yan tidak ingin membicarakannya, biarlah. Adapun kemungkinan pembalasan dari keluarga Bai, Luli tidak ingin mengkhawatirkannya sekarang. Keluarga Bai adalah penguasa Danau Seribu Pulau. Pulau Setan Darah hanya akan menempuh jalan yang tidak menuju kemanapun jika Luli tidak berdamai dengan keluarga Bai. Dugaan Luli benar. Tak lama setelah memasuki rumah lelang, kepala pelayan Bai pergi ke kamar samping Nyonya Yan. Nyonya Yan sedang tidur siang di tempat tidur. Nyonya, Luli datang dan menjual beberapa buah ulat darah. Sekarang, dia sudah pergi ke rumah lelang. Selain itu, Luli telah mencapai tahap akhir alam laut roh dan si Bungkuk Tian mencapai alam roda takdir. Kepala pelayan Bai berbisik kepada Nyonya Yan. Tiba-tiba dia membuka matanya dan merenungkan masalah itu. Kemudian dia berkata sambil tersenyum tipis, "Pemuda itu benar-benar pemarah, iya. Dia mencoba menunjukkan sesuatu kepadaku. Kirim seseorang untuk memeriksanya. Laporkan kembali kepadaku segera setelah kamu memiliki cukup informasi." Bab 157, Pembalasan Bai Xiaosuang. Ada juga 3 gerbang menuju rumah lelang. Luli memilih gerbang di sebelah kiri, yang disediakan bagi para tamu yang datang ke sini untuk menjual sesuatu. Pria yang menerima Luli, si Bungkuk Tian, dan Patriark Lu adalah pria paruh baya. Dia berada di alam kolam jiwa, lumayan. Dia tersenyum dan sangat baik. Pria paruh baya itu menemui Luli dan 2 orang lainnya di sebuah aula kecil. Pria itu berkata sambil tersenyum, "Saya Zhan Hang, salah satu kepala pelayan rumah lelang. Bolehkah saya tahu nama keluarga Anda, saudara?" Luli tidak menyembunyikan informasi apapun. Dia berkata terus terang, "Saya Luli. Saya datang ke sini untuk menjual sesuatu." Zhan Hang mengangguk dan berkata, "Kami punya 2 cara untuk menjual barang di sini.
Salah satunya adalah menjual langsung ke balai lelang kami. Kami akan menetapkan harga untuk barang Anda. Cara lainnya adalah dengan masuk ke ruang penjualan dan Anda dapat menetapkan harga dasar. Berapapun harga yang Anda tetapkan pada akhirnya, kami hanya akan meminta setengahnya. Sebelum datang ke sini, Luli bertanya kepada seorang pelayan di kedai tentang rumah lelang. Luli agak mengerti. Ia memikirkan sesuatu dan bertanya, kapan lelang akan diadakan? Apakah informasi kita akan dijaga kerahasiaannya? Itu ada di rumah lelang. Zhan Hang berkata dengan tegas, rumah lelang penghukuman surga tidak hanya dibuka di Danau Pulau Seribu. Kami memiliki rumah lelang di semua kota kerajaan, kota-kota daerah di seluruh gurun utara. Kami akan merahasiakan semua informasi yang kami dapatkan di dalam rumah lelang. Tuan Muda Lu, Anda dapat yakin akan hal itu. Kami mengadakan lelang malam ini, yang terbesar bulan ini. Tuan Muda Lu, jika Anda ingin melakukannya, kami dapat mengaturnya untuk Anda. Luli merasa beruntung karena tidak perlu menunggu lama. Dia berkata tanpa ragu, saya akan pergi ke ruang penjualan. Saya tidak ingin menjual dua buah mistis secara terpisah. Siapapun yang ingin membeli satu harus membeli satu lagi juga. Harga dasarnya adalah 600.000 kristal swan. Patriark 7 mendapat 1 juta kristal swan dari rumput mistis yang sama dengan jumlah yang sama terakhir kali. Luli tidak akan menjualnya dengan harga yang jauh lebih rendah. Jika dia cukup beruntung untuk bertemu dengan beberapa tamu kaya di ruang penjualan, dia bisa mendapatkan harga lebih dari 1 juta kristal swan. 600.000. Mata Zhan Hang berbinar. Ia tersenyum lebih gembira dan mengangguk. Tentu saja, tetapi barang-barang Anda harus dinilai. Jika tidak sepadan, kami tidak bisa begitu saja menyetujui harga dasar Anda. Ini penting bagi reputasi rumah lelang. Mohon maaf, Tuan Muda Lu. Luli memahaminya. Ia menatap Patriark Lu yang ada di belakangnya dan Patriark Lu menyerahkan 40 Ganoderma peri api dan akar Netherworld. Luli menjelaskan, ini adalah Ganoderma peri api dan akar Netherworld, tetapi khasiatnya lebih kuat daripada yang biasa. Kau boleh melakukan penilaian tetapi kau tidak boleh menghancurkan ramuan kami. Tentu saja. Zhan Hang meminta seseorang untuk membawa ramuan tersebut untuk dinilai. Kemudian Zhan Hang terlibat dalam obrolan ringan dengan Luli. Zhan Hang tahu kata-kata yang tepat untuk diucapkan. Dia tidak menanyakan informasi apapun tentang Luli. Mereka hanya membicarakan hal-hal menyenangkan tentang Danau Seribu Pulau. Setelah 2 batang dupa dibakar, orang yang dikirim Zhan Hang kembali dan membisikkan sesuatu kepada Zhan Hang. Zhan Hang tersenyum dan berkata, semuanya baik-baik saja. Harganya sepadan dengan harga dasar. Tuan Muda Lu, Anda dapat datang ke rumah lelang kami malam ini dan melihat hasilnya secara langsung. Jika ada yang sesuai dengan selera Anda juga dapat membelinya. Zhan Hang memberikan Luli sebuah token. Luli bisa langsung masuk ke ruang penjualan dengan token itu. Luli bangkit dan pergi. Dia meninggalkan Fiery Lucid Ganoderma dan Netherworld Roots yang bernilai lebih dari 1 juta swan kristal di rumah lelang. Dia tidak khawatir sedikit pun. Rumah lelang sebesar itu sangat menghargai kredit. Mereka tidak akan peduli dengan 1 juta kristal swan. Si Bungkuk Tian tidak peduli dengan hal-hal ini, dan Patriark Lu mempercayai Luli. Berdasarkan percakapan Luli dengan kepala pelayan Bai dan Zhan Hang, Patriark Lu dapat mengatakan bahwa Luli telah berkembang. Kemampuan Luli tidak ada bandingannya dengan rekan-rekannya. Dia memiliki sikap seperti pemilik pulau sejati. Ketiganya beristirahat sejenak di bar. Mereka tidak keluar sampai malam tiba, ketika ketiganya langsung menuju ruang penjualan. Luli menunjukkan tokennya dan mereka dibawa ke sebuah ruangan pribadi kecil. Ruang penjualannya luas. Ada lebih dari 1000 kursi di lantai dasar dan hampir 100 ruang privat kecil di lantai atas. Ruang privat kecil ini dipisahkan oleh tirai dengan cara yang cerdik. Orang-orang di lantai bawah tidak dapat melihat ke dalam ruang privat, tetapi orang-orang di ruang privat dapat melihat situasi di lantai dasar. Lelang belum dimulai.
Banyak kursi di lantai dasar sudah terisi. Luli dapat melihat banyak prajurit mengenakan jubah dengan lambang berbagai keluarga. Mereka tampaknya adalah para leluhur keluarga di Danau Seribu Pulau. Mereka keluar untuk membeli material mistik dan harta karun lainnya. Duduklah di sini. Jangan bicara apapun. Jangan lakukan apapun. Kembalilah sendiri setelah pelelangan selesai. Luli duduk sebentar di ruang pribadi. Tiba-tiba beberapa ide muncul. Luli memberi perintah kepada si Bungkuk Tian dan Patriark Lu sebelum meninggalkan ruang pribadi itu dalam diam. Setelah yakin tidak ada orang di sekitar saat dia keluar, dia mengambil topeng dari cincin interspasial untuk dikenakan. Itu adalah topeng hantu yang diberikan Yecha kepadanya. Karena itu adalah sepotong artefak Suan kelas surga, tidak ada prajurit selain mereka yang telah mencapai alam penguasa mulia yang bisa melihat melalui topeng itu. Luli mengenakan topeng itu, turun dari koridor dan duduk di sudut. Perilaku memakai topeng itu agak aneh. Itu menarik perhatian, tetapi ada yang mengenakan jubah atau menutupi wajah mereka, jadi tidak ada yang benar-benar memperhatikan Luli. Lambat laun, semakin banyak orang yang datang ke pelelangan. Lebih dari 1000 kursi hampir terisi, dan banyak ruang privat juga terisi. Setelah waktu untuk membakar dupa, balok lelang di garis depan tiba-tiba menyala. Balok lelang itu pasti memiliki formasi penghambatan khusus karena meskipun bersinar, tidak menyilaukan. Seorang wanita dengan gaun merah terbuka muncul. Matanya berbinar dan senyumnya mengembang. Ia berjalan ke podium, membuat gerakan diam dan seluruh ruangan menjadi sunyi. Ia berkata dengan lembut, "Terima kasih banyak telah hadir di sini hari ini, para tamu terhormat. Saya Yunji dan saya merasa terhormat menjadi juru lelang malam ini. Saya harap kalian semua dapat pulang dengan puas. Sekarang, lelang dimulai." Suara Yunji lembut, sangat enak didengar. Luli menganggukkan kepalanya diam-diam karena ia pikir balai lelang hukuman surga pandai dalam hal ini. Juru lelang itu ahli. Keindahan seperti itu akan membuat harga naik drastis. Lelang malam ini adalah yang terbesar bulan ini. Dengan kata lain, ada lelang seperti itu setiap bulan, jadi tidak terlalu bagus. Tanpa basa-basi lagi, Yunji mempersembahkan barang pertama yang akan dilelang. Barang pertama sudah mengejutkan Luli. Itu adalah pedang panjang, artefak Suan kelas surga. Harga dasar pedang panjang itu adalah 1.000.000 kristal Suan. Luli bahkan tidak berpikir untuk membelinya. Pertama, dia tidak punya kristal Suan, dan kedua, dia tidak suka menggunakan pedang. Heaven Mighty Halberd miliknya dihancurkan oleh Dami. Dia tidak punya senjata apapun sekarang. Jika ada beberapa pedang atau halberd dari Earthgrade dan harganya lebih murah, Luli mungkin mempertimbangkan untuk membelinya. Barang lelang pertama menaikkan harganya. Barang itu terjual dengan harga tinggi, yaitu 1,3 juta kristal Suan. Seorang tuan muda di ruang pribadi lantai atas membelinya. Dia pasti berasal dari keluarga besar. Luli mengangguk pada dirinya sendiri. Jadi sepertinya ada banyak tamu kaya di sini malam ini. Buah-buahannya bisa dijual dengan harga tinggi. Beberapa item berikutnya semuanya adalah material mistis. Luli tidak tahu tentang itu dan juga tidak tertarik. Dia hanya duduk diam di sana, menunggu produknya dilelang. Lebih dari selusin harta karun dan material mistis terjual. Beberapa harganya tinggi, dan beberapa harganya rendah. Yang paling berharga dijual dengan harga lebih dari 1 juta kristal Suan, dan yang paling tidak berharga dijual dengan harga lebih dari 100.000 kristal Suan. Tidak ada sampah yang bisa masuk ke pelelangan seperti itu. Lebih dari 1 jam telah berlalu, dan akhirnya tiba giliran peri api Luli, Ganoderma jernih, dan akar dunia Nether. Luli sangat gembira. Ia ingin melihat berapa banyak kristal Suan yang bisa ia dapatkan dari pelelangan malam ini. Jika harganya cukup tinggi, ia bisa menitipkan produknya langsung ke rumah lelang di masa mendatang. Barang berikutnya yang akan dilelang adalah 2 jenis ramuan. Kalian semua pasti sudah mengenalnya. Tetapi yang dilelang malam ini berbeda dari yang biasa. Yunji sengaja membuat orang-orang menebak.
Dua pelayan datang membawa dua nampan besar, dan Yunji melanjutkan sambil tersenyum. Ada 20 Fiery Lucid Ganoderma dan 20 Netherworld Roots. Fiery Lucid Ganoderma adalah ramuan utama dalam memurnikan pelet kehancuran abadi dan Netherworld Roots sangat diperlukan dalam memurnikan pelet Netherworld. Yang ingin saya katakan adalah bahwa setelah penilaian kami terhadap dua ramuan hari ini, kami memutuskan bahwa khasiatnya 2 kali lebih kuat dari yang biasa. Oke, pelelangan dimulai sekarang. Kami menjual semuanya sekaligus. Anda tidak bisa hanya membeli satu. Harga dasarnya adalah 600.000 kristal Swan. Wow, banyak orang yang ribut. Khasiatnya yang 2 kali lebih kuat mengejutkan banyak orang. Jika ramuan itu digunakan untuk memurnikan pelet, peletnya pasti jauh lebih baik. Saya pikir saya bisa mendapatkan harga yang tinggi. Luli menjadi bersemangat melihat reaksi orang-orang. Ada banyak barang yang terjual, tetapi hanya barang pertama, artefak Swan kelas surga yang menimbulkan sensasi besar. 600.000. Seperti dugaan Luli, seseorang mengajukan tawaran, seorang nona muda di sebuah kamar pribadi di lantai atas. Namun, Luli merasakan ada yang tidak beres saat mendengar suara itu. Sepertinya dia mendengarnya di suatu tempat. Saat dia selesai menawar, keheningan total menyelimuti tempat itu. Tidak seorang pun berani mengatakan apapun. Semua orang melihat ke ruang privat pertama di sebelah kiri. Banyak pemuda yang menatap tempat itu dengan penuh semangat. Brengsek. Luli akhirnya teringat siapa pemilik suara itu. 3 kata keluar dari mulutnya dengan penuh kebencian. Bai Xia Suang. Bab 158, si bodoh. Bai Xia Suang tiba-tiba muncul di ruang penjualan tanpa mengatakan apapun sampai sekarang. Tiba-tiba, dia menawar Ganoderma cahaya peri api dan akar Netherworld begitu keduanya keluar. Luli merasa sesuatu akan terjadi. Dia tahu bahwa Bai Xia Suang datang ke sini khusus untuknya, untuk menghancurkan keberuntungannya. Banyak tatapan mata tertuju pada ruang pribadi pertama. Ruang pribadi No. 1 selalu disediakan untuk keluarga Bai. Banyak yang tahu bahwa Bai Xia Suang lah yang ada di sana. Banyak pemuda menatap tirai ruang pribadi itu dengan penuh semangat seolah-olah mereka mencoba mengintip keindahan mutiara danau 1000 pulau melalui tirai itu. Seluruh tempat itu hening selama 3 detik. Kemudian, terdengar beberapa suara, tetapi tidak ada yang mengajukan penawaran. Pikiran Luli dibebani kecemasan. Jelas, tidak ada yang berani membuat marah mutiara danau 1000 pulau. Keluarga Bai telah mengajukan penawaran. Siapa lagi yang berani menaikkan harga? Bukankah itu tindakan yang menentang keluarga Bai? Menjadikan keluarga Bai musuh hanya akan mendatangkan kehancuran. Jejak keheranan melintas di mata Yunji. Dia tidak mengerti mengapa Bai Xia Suang ingin membeli barang-barang ini. Apa yang diinginkan keluarga Bai? Bahkan jika keluarga Bai ingin membeli sesuatu, apakah Bai Xia Suang harus menawar secara langsung? Yunji bereaksi cepat. Melihat tidak ada orang lain yang mengajukan penawaran setelah beberapa saat, dia berkata sambil tersenyum, "Baiklah, orang-orang di ruang privat No. 1 menawar 600.000 kristal Swan. Apakah ada penawaran yang lebih tinggi? 600.000 dulu, 600.000 kedua." Luli sangat marah. 600.000 itu hanya harga dasar. Produknya bisa dijual seharga 1 juta kristal Swan bahkan di kota Sunfeng. Harganya pasti lebih tinggi di sini. Luli tidak menyangka hal ini akan terjadi. Dia tidak bisa menetapkan harga dasar sebesar 1 juta kristal Swan. Jika Bai Xia Suang menyegel kesepakatan pada 600.000 kristal Swan, dia akan menderita kerugian besar. Yang paling penting adalah dia tidak bisa menerima penghinaan seperti ini. Patriark 7 dirampok 1 juta kristal Swan yang terkait dengan Bai Xia Suang dalam spekulasi Luli. Dia membuat masalah lagi sekarang? Luli mengambil keputusan. Dia mengangkat tangannya, mengatupkan giginya dan berteriak dengan suara yang dalam, 1 juta. Dia sengaja mengubah suaranya agar serak dan dalam. Dia mengenakan topeng hantu.
Hanya prajurit di atas alam penguasa mulia yang dapat mendeteksi penampilan dan alamnya. Oleh karena itu, apa ruginya? Keluarga Bai tidak dapat mengirim seseorang untuk menangkapnya di kota penjara surga, bukan? Dia telah menyinggung Bai Xiaosuang. Dengan datang ke rumah lelang, dia telah membuat Nyonya Yan tidak senang. Apalagi, itu dibangun dalam karakter Luli. Wah, gelombang. Keributan besar melanda tempat itu. Banyak orang menatapnya. Namun, yang bisa mereka lihat hanyalah topeng yang menyerupai penampilan iblis yang ganas. Banyak yang mencoba merasakan ki dan energi Luli, tetapi ternyata itu mustahil. Pada saat itu, Luli merasa seperti ada 4 atau 5 hembusan angin bertiup di atasnya. Dia tahu itu adalah kekuatan psikis yang disebutkan Liu Yi. Ada prajurit kuat dari alam abadi yang mencoba menyelidikinya. Suasana menjadi sangat ramai sekaligus. Ada yang berani menantang Bai Xiaosuang. Tidak penting lagi apakah lelang hari ini bisa menghadirkan harta karun langka. Hal ini sendiri bahkan lebih menarik bagi orang-orang daripada memamerkan harta karun langka. Yunji menatap Luli, dan dia kembali tercengang. Dia menatap seorang pria paruh baya berjubah hitam yang duduk di pojok barisan depan. Pria itu mengangguk pelan. Yunji tersenyum dan berkata, "Bagus sekali. Seorang tamu kaya telah mengajukan penawaran 1 juta kristal Suan. Apakah ada penawaran yang lebih tinggi? Jika tidak, tuan ini akan memiliki Ganoderma peri api dan akar Netherworld." Keheningan total. Semua orang menatap ke kamar pribadi No. 1, menunggu Bai Xiaosuang membalas. Keluarga Bai mendapat tantangan. Mereka harus bangkit kembali, kalau tidak reputasi keluarga Bai akan terpengaruh. 2 juta. Bai Xiaosuang segera mengajukan penawarannya. Dia langsung menaikkan harga sebesar 1 juta. Banyak orang terkesiap. Keluarga Bai memang sangat kuat. Mutiara Danau Seribu Pulau ini begitu perkasa sehingga banyak pria tersipu malu. Bagus. Luli diam-diam merasa senang. Ia merasa tindakannya duduk di lantai bawah dan mengenakan topeng hantu adalah tindakan yang benar. Jika ia duduk di ruang privat, banyak orang akan mengetahui identitasnya. Maka tidak akan mudah baginya untuk menaikkan harga seperti ini. Melihat begitu banyak orang yang memperhatikannya, Luli merasa ingin menawar lagi. Ia berteriak lagi, 3 juta. Petik 2 titik 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 petik 2. Tak seorang pun yang mengagumkan kali ini. Sebaliknya, banyak yang memasang ekspresi serius. Mereka merasa masalah ini telah menjadi serius. Pria misterius bertopeng itu telah menaikkan harga hingga 1 juta sekaligus. Jelas, itu adalah tindakan terhadap Bai Xiaosuang. Latar belakang pria ini pasti tidak biasa karena dia cukup berani untuk mengincar Bai Xiaosuang secara langsung di Danau Pulau Seribu. Mungkin sesuatu yang besar akan terjadi malam ini. Memang, khasiat Ganoderma peri api dan akar Netherworld telah ditingkatkan, tetapi keduanya masih belum memenuhi syarat sebagai ramuan yang unik. Niat menawar 3 juta tidak dapat dijelaskan dengan lebih jelas, itu dimaksudkan untuk menyinggung keluarga Bai dengan sengaja. Semua orang terdiam. Semua orang menunggu keluarga Bai melawan dan menunggu Bai Xiaosuang mengamuk. Bai Xiaosuang bereaksi sangat cepat. Alih-alih menawar, dia berkata, "Saya ragu kalau orang ini menaikkan harga terlalu tinggi. Saya rasa dia tidak punya begitu banyak kristal Suan di dalam dirinya. Silakan minta kepala pelayan untuk memeriksa dan memverifikasi." Tidak semua orang mampu membeli 3 juta kristal Suan. Jika Luli memiliki begitu banyak kristal Suan, dia akan diatur untuk duduk di ruang pribadi di dekat rumah lelang, bukan duduk di lantai bawah. Murid-murid dari keluarga luar tidak dapat memasuki Danau Pulau Seribu sendirian. Jika beberapa prajurit kuat di bawah, mereka akan ditemukan lebih awal. Keluarga besar mana yang berani membantah Bai Xiaosuang? Begitulah Bai Xiaosuang membuat kesimpulannya. Orang-orang mengira kata-katanya beralasan. Mungkin orang gila yang menaikkan harga? Karena seorang tamu mengajukan keraguannya, rumah lelang harus melakukan verifikasi. Jika Luli duduk di ruang pribadi,
rumah lelang akan yakin dengan identitas dan kekayaannya. Verifikasi dalam kasus itu tidak diperlukan. Yunji melirik ke arah pria berjubah hitam di sudut barisan depan. Dia mengangguk. Yunji harus meminta kepala pelayan untuk menemui Luli. "Saya Zan Yang. Salam, tamu terhormat." Seorang kepala pelayan menghampiri Luli. Ia berkata sambil tersenyum, "Karena tamu memiliki pertanyaan, mohon tunjukkan buktinya." Selama Anda dapat membuktikan bahwa Anda memiliki 3 juta kristal Swan, maka penawaran ini sah. Bukti? Luli tercengang. Bagaimana dia bisa memiliki 3 juta kristal Swan? Dia memang memiliki beberapa harta karun yang nilainya sebesar itu, misalnya buah ular surga atau pelet Phoenix Cian. Tapi bisakah dia mengeluarkannya? Luli terdiam beberapa saat. Kemudian dia menjawab dengan suara pelan, "Aku tidak bisa membuktikannya. Jadikan tawaranku tidak sah." Kepala pelayan Zan yang tampak tidak senang. Dia berkata dengan suara dingin, "Tamu yang terhormat, apakah Anda tidak tahu aturan rumah lelang kami atau Anda di sini untuk membuat masalah?" Menawar tanpa membawa cukup kristal Swan merupakan tantangan bagi rumah lelang penghukuman surga kami. Maaf, ini adalah pertama kalinya Luli datang ke pelelangan. Dia hanya ingin memperkaya pengalamannya dan melihat berapa banyak kristal Swan yang bisa dia dapatkan dari barang-barangnya. Dia tidak berencana untuk menawar. Saat ini, dia harus berkata dengan senyum masam, "Ini pertama kalinya aku datang ke pelelangan. Tuan, beritahu aku apa yang harus kulakukan." Ada 2 cara untuk menangani perilaku buruk di sini. Zan yang berkata sesuai dengan prinsip resmi, Anda dapat membayar 100.000 kristal Swan sebagai kompensasi. Atau Anda dapat dibawa keluar dari sini setelah dipukuli. Luli mengangguk dan berkata, "Aku akan membayar 100.000 kristal Swan." Zan Hang tahu siapa aku. Ini adalah tanda yang dia berikan kepadaku. "Maaf, aku benar-benar tidak tahu aturannya." Luli berpikir karena dia berhenti menawar, Bai Xiaosuang harus membayar 2 juta kristal Swan untuk membeli Ganoderma cahaya peri api dan akar Netherworld. Jadi 100.000 kristal Swan yang diberikan kepada rumah lelang bukanlah masalah besar. Hubungan rumah lelang itu kuat. Jika dia benar-benar membuat rumah lelang itu marah, dia harus dieksekusi. Zan yang mengambil token Luli dan mengangguk. Dia berjalan ke arah pria paruh baya di barisan depan dan membisikkan sesuatu padanya. Pria paruh baya itu memberi isyarat kepada Yunji. Yunji mengerti maksudnya. Dia membungkuk meminta maaf ke kamar pribadi No. 1 dan berkata, "Tamu kehormatan kita di kamar pribadi No. 1, kami telah memastikannya. Tamu yang mengajukan tawaran 3 kristal Swan benar-benar tidak memiliki kemampuan. Kami telah menangani masalah ini dan menghukum tamu surgawi. Sekarang saya nyatakan bahwa penawaran itu tidak sah. Ganoderma peri api dan akar Netherworld dijual ke kamar pribadi No. 1 dengan harga 600.000 kristal Swan." Kehebohan besar melanda seluruh tempat. Banyak orang memandang Luli seolah-olah dia orang bodoh. Mengapa dia mengajukan penawaran jika dia tidak mampu membayarnya? Dia tidak hanya menyinggung Bai Xiaosuang dan rumah lelang, dia juga dihukum berat pada akhirnya. Siapa lagi yang bisa dia lakukan selain menjadi idiot?